Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan memulai atau melanjutkan materi yang sebelumnya, yang dimana materi yang akan saya bawakan kali ini adalah else if dan or beserta flowchart. Namun sebelumnya, perkenalkan lagi diri saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Juan Benedicto Valerian Huta Barat dengan NIM 40040225630056 dari Sekolah Vokasi jurusan Rekayasa Perancangan Mekanik angkatan 2025. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum masuk ke praktiknya, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai else if dan or serta flowchart. Oke, di slide yang pertama ada else if dan else if. Jadi, materi kali ini adalah bagian dari struktur percabangan dalam pemrograman yang digunakan untuk mengecek kondisi tambahan setelah if. Di poin yang pertama adalah program mengecek kondisi di if dulu. Jadi kalau benar itu akan tertulis true dan jika blok if dijalankan yang lain dilewati. Yang poin kedua adalah kalau kondisi if salah, maka program lanjut mengecek else if. Kalau benar atau true, blok else if dijalankan. Yang ketiga, kalau semua if dan else if salah, barulah masuk else jika ada. Kemudian and or. Yang pertama ada and. Jadi di poin pertama hasilnya true hanya jika kedua kondisi itu benar. Nah, kemudian kalau salah satunya false, hasilnya false. Jadi misalnya ada dua poin, kalau misalnya salah satunya aja salah, maka semuanya akan salah. Jadi jika misalnya ada dua poin harus dua-duanya ini benar gitu. Kemudian ada or yang dimana hasilnya benar jika salah satu atau kedua kondisi itu benar. Nah, berbeda dengan n ini, kalau or itu misalnya ada dua poin, kalau salah satunya aja yang benar, satunya lagi salah, tetap dalam kondisi benar. Ataupun misalnya dua poin ini dua-duanya benar, tetap juga kondisinya benar. Nah, kemudian hanya false kalau keduanya salah. Ya, di kondisi false itu jika misalnya ada kita buat dua poin dan dua-duanya itu salah. Oke, selanjutnya flowchart. Jadi flowchart adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah proses atau logika program secara visual dengan simbol-simbol tertentu. Dengan flowchart, kita bisa lebih mudah memahami urutan kerja program sebelum ditulis dalam kode. Di bagian kiri slide ini saya sudah menampilkan sedikit mengenai bagian-bagian flowchart ya seperti bentuk-bentuknya lah. Oke, selanjutnya fungsi flowchart. Yang pertama, memvisualisasikan logika program supaya lebih mudah dipahami. Yang kedua, mengurangi kesalahan logika sebelum coding. Tiga, sebagian panduan saat menulis program. Dan yang terakhir, memudahkan komunikasi antara programmer dengan orang lain, seperti misalnya dosen ataupun penonton-penonton nantinya. Kemudian boolean. Jadi boolean adalah tipe data dalam pemrograman yang hanya dua kemungkinan nilai, antara true atau benar dan false atau salah. Nama boolean diambil dari George Boole, seorang matematikawan yang mengembangkan logika biner. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, di sini saya akan langsung saja mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan di PPT tadi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memulai dengan praktek Scratch terlebih dahulu. Yang pertama-tama sudah pasti kita mulai dari bendera. Oke, kemudian kita akan bertanya dulu. Kita akan uh, bertanya berapa umurmu? Umurmu.
Mungkin kita akan set oh iya, kita masukkan dulu blok variabelnya make a variable. Jadi di sini saya akan hanya membuat dua variabel, yaitu umur, kemudian satu lagi uh, olahraga kesukaan. Olahraga kesukaan. Oke, langsung saja kita melanjut tadi ya. Kita akan masuk ke set. Oke, sini kita akan isi isinya menjadi umur. Di sini kita akan isi dengan answer. Oke. Kemudian kita menggunakan waktu ya, kita beri waktunya selama 2 detik aja, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lama. Kemudian kita akan masukkan if else. Oke. Kemudian kita isi dengan ini ya apa ya? Ini ada kita kasihkan n, kemudian kita isi dengan eh salah ya teman-teman. Oke, satu lagi. Oke, misalnya umurnya kita buat uh, umur kita lebih besar daripada 20 dan harus lebih kecil daripada 25. Kita buat nanti di sini kita buat variabelnya umur lagi. Kita buat lagi umur. Mau salah masukkan ya. Ini maaf, salah masukkan tadi. Oke. Lanjut. Di sini kita akan say isi dua lagi say ya. Jadi nanti kalau misalnya kita isi di luar dari 20 dan 25 nanti ada kata misalnya benar, terus kalau nanti satu lagi salah. Misalnya kita coba dulu ya teman-teman. Misalnya berapa umurmu? Di sini kan ada kita kasih variabel yang dimana umur kita itu harus lebih besar daripada 20 dan harus lebih kecil daripada 25. Jadi kalau misalnya kita isi misalnya 21 itu kan di antara 20 dan 25 ya. Pasti jawabannya benar. Benar. Tapi sebaliknya kalau kita isi di luar dari antara 20 dan 25, misalnya 19, pasti jawabannya salah. Ya teman-teman, sangat mudah sebenarnya. Oke, kemudian kita beri lagi waktu, itu tunggu ya, sebanyak dua saja. Oke, kemudian kita tanya lagi, ini kita bilang apa olahraga ke kesukaanmu. Oke, nah, kemudian kita akan set lagi. Di sini kita kasih olahraga kesukaan dan di sini kita berikan answer. Oke. Ya, kemudian kita berikan lagi if dan else. Kita isi di mana? Kita isi yang di mana itu maaf teman-teman saya lagi batuk ya. Oke, kita isi dengan variabelnya olahraga kesukaan. Oke. Di sini kita isi answernya futsal nanti ya. Atau yang lain. Oh, tidak. Salah, salah. Futsal misalnya olahraga futsal ya. Kemudian kita isi dengan say lagi say. Oke, oke. Di sini misalnya kalau kita jawab olahraga kita itu futsal, kita akan jawab keren. Wah, gini wah olahraga
kesu- kesukaan kita sama. Nah, kalau misalnya saya tidak misalnya menjawabnya di luar dari futsal, kita akan membuat dia berkata, kau harus mencoba futsal. Oke, oke. Oke, teman-teman, sebenarnya ini sudah selesai ya, teman-teman, karena kita udah pakai if dan else. Sebenarnya cukup mudah dan cukup singkat ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita jalankan saja secara keseluruhan programnya. Berapa umurmu? Kita jawab misalnya di luar dari 20 dan 25, 18. Salah. Oke, salah kan? Apa olahraga kesukaanmu? Misalnya kita jawab bol volley, misalnya volley. Nah, kau harus mencoba futsal. Nah, berbeda kalau misalnya kita jawab yang benar ya. Oh, bentar, di sini ada kesalahan tuh. Di ini olahraga. Oke, salah pengertian mana. Oke, di sini berapa umurmu? Kita jawab 21. 21. Oke, benar. Kemudian, apa olahraga kesukaanmu? Futsal. Wah, olahraga kesukaan kita sama. Jadi begitu teman-teman, nggak terlalu sulit sebenarnya. Asal teman-teman mengikuti dari awal, pasti bisa lah. Pasti bisa mengikutinya. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke program selanjutnya itu Scratch. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melanjut di Python sini ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan program. Yang pertama itu kita harus mengetik number, sorry, ah, number of people sama dengan kita buat misalnya orangnya 100 ya. 100 saja. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Maaf, 100. Kemudian kita ketik operation system. Sistem sama dengan Linux. Linux ya teman-teman. Linux. Ketik. Baru kita akan print. Di sini nggak pakai if dulu ya teman-teman. Oh, sistem di sini sama dengannya harus dua agar programnya bisa berjalan ya. Linux terus or number of people besar besar sama dengan 100. Oke. Di sini programnya pasti akan berjalan teman-teman. Di sini pasti akan tertulis true, benar ya. Tapi kalau kita misalnya kita ubah ini, dia jadi Windows, pasti Windows, Windows pasti di sini nanti dia pasti false. Lihat teman-teman. Oh, salah satu lagi ya. Ini seram. Kita buat. Oh ya, ini di situ tadi kenapa teman-teman di sini dikatakan benar? Karena ada dua pernyataan, kalaupun satu misalnya salah, satunya lagi ini benar, tetap dianggap true, benar. Jadi harus dua-duanya salah, dua pernyataan itu harus dua-duanya salah, teman-teman. Jadi kita buat di sini kan itu 100 nih. Jadi kalau sama dengan 100 masih benar kan? Tapi kalau kita buat jadi 101, pasti nanti jadi false. Nah, lihat teman-teman, cukup simpel dan mudah diikuti, teman-teman.
Selanjutnya aku buat ke program selanjutnya. Di sini kita buat juga. Di sini kita akan pakai if. Di sini kita akan pakai if ya. Baru kita ketik if. Buat sistem sama dengan 2 ya biasa. Linux. Baru kita ketik print. Oke. Eh, kurung. Tutup kurung. Oke. Terus elif. Kita buat elifnya. Apa sistem sama dengan Windows. Kita ketik print. Not oke. Oke. Kemudian else-nya ketik print. Oke. Sorry ini oke ya teman-teman. Sorry maaf salah ketik. Oke, 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 oke. Oke. Oke, di sini kita akan jalankan programnya. Di sini dikatakan oke, oke teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalnya cara membuatnya false itu kita buat ini. Kita ubah ininya jadi Windows misalnya. Pasti di sini nanti jadi false. Maaf, not oke maksudnya. Karena tadi jika Linux tadi kan di sebelum Windows ini jika Linux print oke. Kalau yang berarti kalau nggak selain Linux maka akan dijawab not oke. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di program ketiga ini di Python ini program terakhir ya teman-teman. Biar saya memberikan banyak contoh supaya teman-teman semua pada paham. Begitu teman-teman. Oke, sini kita pakai if lagi tetap if ya. Berapa people lebih besar sama dengan berapa ya? 50 mungkin. 50 and sorry 6 number of people ya. Sebenarnya lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 100. Begitu. Oh, 99 aja deh. Maka akan di print good atau apa ya? Good aja deh. Good. Terus harusnya print bad. Oh, not good aja, not good deh. Good. Nah, di sini teman-teman dikatakan kalau misalnya di sini kita targetkan orangnya itu 100. Nah, di program kita buat ini, di if ini kita buat kalau dia itu harus lebih besar dari 50, tapi harus lebih kecil sama dengan dari 99. Jadi ibaratkan itu di antara 50 sampai 99. Berarti itu masih di eh, apa? Masih di bawah 100 kan? Masih nggak lebih besar daripada 100. Jadi nanti pasti akan di print good karena dia nggak melebihi batas orangnya. Pasti, maaf salah. Ah, oh, iya, betul.
Oke, coba kita buat beta aja deh. Oke, teman-teman, kita lihat programnya di sini. Di antara 50 dan 100, pasti dia jawabannya oke, good ya. Tapi kalau kita misalnya kita ganti ini harus lebih besar daripada misalnya 200, pasti nanti dia akan jawab B. Begitu teman-teman. Sangat mudah dan simpel sekali teman-teman untuk Python kali ini ya, di video kali ini. Setelah baiklah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan dengan flowchart ya. Untuk teman-teman bisa mengunjungi webnya yaitu app.diagram.net. Oke, langsung saja teman-teman ke tutorialnya. Pertama, kita akan masukkan bloknya ke sedikit kita perbesar. Oke, start. Oke, kemudian masukkan di sini. Nah, di sini kita akan membuat kayak membuat akta gitu ya. Jadi kita ke dukcapil, disduk, terus dukcapil, kemudian kita ketik dukcapil pertama ada kakak, kemudian oke, kita ketik kakak, kemudian jika punya akan kita tambahkan di sini. Kita jadi kalau punya kita jadi. Dan jika di sini kita buat jika kita tidak jadi ya. Kita tidak jadi. Oke, kita tinggal kita tambahin tanda panahnya teman-teman. Oke, oke, tambahin lagi. Jangan. Kemudian kita isi tanda panah lagi. Oke, kita buat lagi di sini. Oke, oke. Ya, beginilah teman-teman jadinya sangat mudah ya. Ini tergantung ide-ide kita aja. Oke, baiklah teman-teman, sekian video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dari scratch, Python hingga
flowchart ya teman-teman. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.